inilah justru yang kita perlukan. Walaupun Kang Deddy mengetahui keadaan itu dari Dede, tapi bobotnya nih dari diskusi tadi dengan tim, bobotnya itu kurang gitu. Makanya yang seperti disampaikan oleh Bangsa tadi, kalau Dede nggak ada, ya percuma dihadirkan Kang Deddy. Betul, ini artinya apakah sudah final hasil diskusi ataupun rembukan antara tim kuasa hukum Saka Tatal? Apabila nantinya Dede berhalangan hadir, apakah kesaksian dari Deddy Mulyadi akan tetap dihadirkan? Atau Gimana? mungkin tim kuasa hukum juga Kalau masih Dede berdiskusi hadir, hingga saat ini, Mas? Hah? Pak Deddy nggak jadi. Ya, kalau Dede kan awalnya kan waktu kami berkomunikasi dengan Pak Deddy, itu Dede harus dihadirkan. Nah, tapi hari ini mereka nggak hadirkan, ya terpaksa dengan berat hati kami tidak mengajukan Pak Deddy Mulyadi untuk menjadi saksi. Ini artinya Karena nanti saya khawatir kita akan diketawain aja, dianggap membawa saksi yang tidak ada kaitannya dengan perkara atau dengan hukum itu. Ini artinya hanya keterangan dari Liga Akbar ya yang akan didengarkan di muka sidang nanti. Ya, lebih penting Liga Akbar. Jadi kami menganggap teman-teman yang menangani atau mengawasi yang menjaga itu tidak mendukung upaya perjuangan kami gitu. Kalau Dede juga kita anggap ya. Ada juga pengacara Yogi juga hadir juga, dapat informasi. Baik, tapi informasinya apabila pihak dari lawyer 7 terpidana lainnya tidak mau membantu menghadirkan Dede, berarti kami anggap mereka adalah orang yang egois dan sengaja mempersulit perjuangan kami gitu. Baik. Jadi dengan berat hati kami menyatakan bahwa baik Mas Farhad, walaupun sebenarnya kita tadi tunggu. Anda Mudah-mudahan Pak Deddy Mulyadi bisa menghadirkan Dede. Baik, walaupun sebenarnya tadi kalau Anda ungkapkan Dede ini tidak hadir karena juga ada permohonan dari anggota tim Anda, Bu Titin, yang memohon untuk membagi saksi. Ya, sudah saya ingatkan sama Bu Titin, kalau memang Pak Deddy Mulyadi kehadirannya penting, tolong hadirkan Dede. Jangan Ibu Titin yang atur. Dua, saya minta masalah saksi, jangan kita menunggu saksi hari ini, keterangannya tiba-tiba ada tim yang menyimpulkan, menjelaskan apa yang akan disampaikan saksi. Menurut saya, ya kita harus belajar dari pengalaman, bukan yang tidak berpengalaman baru mau belajar kalau untuk dalam persidangan, terutama menghadirkan saksi. Baik. Jadi maksud saya, kita yang bukan yang dibutuhkan lawyer yang pintar, tapi saksi yang jujur, saksi yang bisa meyakinkan hakim, dan bukan saksi yang kita ceritakan, tapi dia yang menjelaskan kembali kepada majelis, kira-kira seperti itu. Oke. Mas Farhad, ini posisinya Anda nanti akan menuju ke hotel terlebih dahulu, kemudian nanti berkumpul di sana, berangkat bersama ke PN Cirebon, begitu ya? Informasi dari rekan kami di lapangan tadi, Deddy Mulyadi sudah hadir, Mas. Ya, karena mereka juga dadakan juga menginformasikan kepada saya ketidakhadiran Dede. Jadi dengan terpaksa saya juga menyampaikan dadakan juga bahwa ketidakhadiran Dede, karena Dede tinggalnya di rumahnya Deddy Mulyadi. Oke, baik kami. Kalau misalnya Dede tidak dibawa, Pak Deddy yang muncul, manfaatnya untuk apa? Baik, kami sedangkan keterangan Deddy Mulyadi nggak usah dibawa ke pengadilan, cukup dilihat di YouTube-nya udah kelihatan, dan dia udah membuat itu pernyataan di depan DPP Peradi. Jadi kan itu adalah informasi umum yang diketahui oleh hakim. Tanpa kita hadirkan juga di persidangan, saya rasa hakim dan hati nuraninya akan mengetahui bahwa memang ada kejadian peristiwa seperti itu. Baik, lantas kehadiran Deddy Mulyadi di hotel tempat Anda berkumpul ini apa, Mas? Apakah memang sudah mengajukan bahwa beliau saja yang akan memberikan keterangan, tidak perlu keterangan dari Dede begitu? Ya mungkin mereka menganggap sepele hal itu, tapi bagi saya dan pengalaman saya beracara, yang utama itu bukan orang yang menemukan Dede, karena Dede ini memang
harusnya dicari-cari dan dihadirkan. Harusnya polisi atau jaksa yang menghadirkan Dede Tapi untuk meyakinkan kepada hakim. kalau Tapi karena Dede mencabut laporan dan menyatakan itu adalah rekayasa arahan Rudiana, nah makanya dianggap penting sekali karena ini bisa, pernyataan ini bisa membebaskan seluruh terpidana. Cuman maksudnya kenapa dia tidak hadir hari ini ya menjadi pertanyaan saya, kok tiba-tiba masalah membagi-bagi saksi. Tapi kalau ini komunikasi dengan persamaan moral dan persamaan moral dan perjuangan. Oke, Mas Farhad, tapi kalau komunikasi dengan pihak Deddy Mulyadi, apakah mungkin ada pengajuan dari pihak Deddy Mulyadi mungkin untuk mendengarkan keterangan dari Dede ini dilakukan reschedule begitu? Ya, saya nggak tahu. Kalau memang Pak Deddy ini harus berperan penting apabila ada Dede. Kalau nggak ada Dede, nggak bisa. Oke, Mas Farhad, kami juga ingin tahu mengenai informasi bahwa dua teman dekat dari almarhumah Vina, yakni Mega dan Widi, juga akan memberikan kesaksian. Benarkah hari ini? Ya, benar. Ada Mega dan apa? Mega dan Widya. Mega dan Widya. Mereka akan kita hadirkan, kemudian menjelaskan kapan komunikasi terakhir, apakah darah itu akibat pendarahan atau mungkin lagi menstruasi. Kita akan gali lebih dalam fakta-fakta yang ada karena keberadaan Vina sebelum meninggal dengan Eki, bahwa Widya dan Mega tahu benar keberadaannya Vina. Makanya kita akan memastikan, kita lebih dalami, kita akan detail dalam bertanya untuk seperti apa sih gambarannya, apakah ini ada kematian di 2012 ini diakibatkan apa, makanya kita akan gali lagi nanti dalam persidangan. Baik, selain mengenai poin pendarahan yang tadi sudah Anda sebutkan, apa kira-kira nanti yang akan juga didalami yang menjadi penting kesaksian dari Mega dan Widya ini, Mas Krisna? Mungkin sementara itu dulu, karena nanti kita akan lihat di pengadilan sebelum bocor ke publik, ada beberapa hal yang kita akan tanyakan. Nah itu masih kita rahasiakan dulu. Berarti bisa saya pastikan di sini setidaknya hari ini ada 3 saksi begitu ya, Liga Akbar, Mega dan Widya, begitu Mas Krisna? Liga Akbar, Mega dan Widya, lalu Yosi, pengacara yang lama, terus sementara sih itu dulu. Baik. Mungkin ada lagi poin penting yang perlu Anda sampaikan, Mas Krisna? Nggak ada, sementara itu dulu ya. Baik, kami tunggu nanti jalannya persidangan. Terima kasih ya, nanti ya. Mas Krisna Murty dan Mas Farhad Abbas untuk waktu dan informasinya kepada TV One.